إن الله وملائكته يصلون على النبي. Ada Katolik, ada dan sebagainya. Tapi tetap saya masuk di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Nah, jadi kalau kita pakai kata toleransi, orang Hindu masuk ibadah ke pura, orang Kristen masuk ibadah ke gereja, Islam masuk masjid misalnya. Nah, sekarang kita bagaimana kita meletakkan dan menggunakan serta melestarikan kata-kata toleransi ini? Karena dengan adanya toleransi maka kita akan aman kan? Cuman dari dulu sampai sekarang penyelenggara negara dan berbagai kalangan ngomong toleransi, tapi belum berbuah, artinya belum berhasil. Toleransi itu artinya untuk menyelamatkan dan menyenangkan dan mengamankan bangsa dan negara. Sebenarnya kalau toleransi yang benar, maka akan terkeluar dari hal-hal yang tidak kita inginkannya daripada gontok-gontokan, permusuhan, karena tidak ada toleransi. Maka saya katakan apa? Toleransi ini belum maksimal dilakukan. Kenapa? Karena belum ada pemahaman yang konkret di dalam melestarikan dan menggunakan dan mengamalkan yang namanya toleransi. Sebenarnya begitu agama Hindu masuk pura, agama Kristen masuk gereja, agama Islam masuk masjid, dari semua agama tadi itu tokohnya yang di Hindu pidato masalah sesuai dengan agama Hindunya, ya terserah, kita toleransi kan. Islam masuk masjid, pidato berapi-api, berkhutbah Jumat berapi-api, menyerukan jihad dan sebagainya misalnya, karena ada dalam Quran kan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, misalnya alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah a'zamu darajatan inda Allah. Itu dibahas misalnya berapi-api. Agama lain toleransi, tidak usah dibilang ini ujaran kebencian, ini mencaci maki orang, tidak usah. Radikal, tidak usah ngomong gitu. Jadi ini penafsiran yang salah. Jadi dalam kata toleransi itu apa saja yang diperbuat oleh kaum muslimin dan muslimat selama dalam koridor Al-Quran dan hadis, artinya dalam koridor agamanya masing-masing tadi. Yang lain tentu toleransi, menghargai. Jadi Katolik mau pidato apa, ya yang Islam toleransi, sehingga tidak ada yang akan menjadi perbedaan yang membuat kita menjadi bermusuhan, perpecahan. Itu sebenarnya. Nah, jadi sehingga saya katakan dengan yang tadi itu, saya katakan apa? Masih pemahaman kita dalam mempraktikkan kata toleransi ini yang dia maksudkan. Nah, sehingga saya katakan apa? Yang masih mengalami cara yang belum pas tadi itu, saya katakan apa? Bukan bodoh, tapi bukan juga pintar. Saya katakan apa? Kurang ilmu. Itu aja. Jadi apalagi yang lain. Jadi memang ilmu itu memang kalau yang untuk hari ini sebenarnya bukan maksimal, masih sangat minimal. Contoh, misalnya ini di berbagai bidang, bukan saja di bidang keagamaan. Nah, pesawat, mekanik pesawat, kemudian mobil, kapal laut misalnya, ini masih minim ilmunya.
Saya gambarkan mana? Saya contohkan dulu. Sekarang kita naik pesawat, kita antara hidup dan mati. Kalau kita naik pesawat, antara hidup dan mati. Begitu dia naik pesawat ini terbang di angkasa, tiba-tiba mesinnya mati, ya jatuh, Mati. maka jatuhnya itu luar biasa, Kapalnya mati, penumpangnya mati. hancur, hancur berantakan. Makanya desain pesawat ini juga belum maksimal. Kurang ilmu. Nah, itulah kurang Kurang ilmu. ilmu. Jadinya kurang ilmu kan. Kurang ilmu. Jadi yang kita inginkan, misalnya kalau mati mesinnya, tidak apa-apa. Jadi ada nanti dibuatkan misalnya persiapan, ya kayak terjun payung misalnya atau apalah, baling-balingnya apa. Yang penting untuk menjaga agar jangan kalau mati mesinnya jangan langsung kapal ini turun jatuh terus begitu aja. Jadi dia turunnya pelan. Bisa diatur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada kayak terjun payung persiapan. Begitu juga kapal laut. Nah, dipersiapkan supaya tidak sampai tenggelam. Biar masuk air di kapal itu. Nanti ada buat sayap belakang misalnya. Sayap persiapan. Jadi kalau dia masuk air supaya tidak tenggelam, itu yang dibuka itu cadangan itu. Sehingga kapal ini tidak akan bisa tenggelam di situ. Itu menandakan kalau yang hari ini ilmunya masih kurang. Maka saya katakan pakar-pakar ini masih mengalami kurang ilmu. Ya sama halnya dengan penyakit. Banyak kok dokter ini penyakit dengkul aja tidak bisa diobati. Sama dokter itu pengapuran apa segala katanya. Ada mati apa segala itu tidak pernah kita dengar. Kemudian corona dan sebagainya itu. Padahal obatnya tidak susah seperti apa yang obat disampaikan oleh dokter. Itu pernah saya buktikan itu yang pengapuran dengkulnya itu di Kapolda di Mataram. Dia pengapuran. Kita obatin sampai sekarang. Dia jadi ketua PSSI, Pak Iriawan di Jakarta. Berarti masih kurang ilmu juga kedokteran ini sehingga apalagi masalah suku bangsa dan negara. Ini kalau menurut pikiran saya, cuman mudah-mudahan benar kan? Pikiran saya belum ada yang saya lihat dan yang saya rasakan dalam batin saya bahwa sekian tokoh ini punya keahlian dan kemampuan untuk menata bangsa ini menjadi lebih bagus. Kurang ilmu. Kurang ilmu. Jadi ciri yang saya ambil utama itu seperti yang saya katakan tadi, kalau penyelenggara negara itu atau pemimpin bangsa itu belum mampu meningkatkan sistem dunia pendidikan agar mampu dunia pendidikan itu melahirkan putra-putri bangsa menjadi menjadi berkualitas dengan kualitas ilmu pengetahuannya yang setara dengan zamannya. Kalau belum mampu itu ya insya Allah masih jauh. Artinya masih jauh untuk kalau kita bandingkan dengan apa yang dinanti-nantikan oleh situasi dan kondisi bangsa dan negara. Nah, itu kalau dalam skup negara. Nah, kalau kita sebut misalnya di dalam skup agama misalnya, ya susahnya di situ. Yang sekarang-kadang ini kan kita bilang maju, ya, tapi juga mundur di situ. Maju ya mundur. Jadi apa ini ngatret atau apa ini? Ngatret. Kenapa saya bilang begitu? Ngatret. Ini kan kalau kita ibadah ini kita diajak ke Tuhan kan. Tapi yang ngajak ke Tuhan ini tidak tahu Tuhan kan bahaya kita ini. Bahaya sekali. Bahaya. Saya contohkan itu ada di utara sana kan Bayan namanya, desa Bayan. Nah, kita mau ke Bayan, datanglah teman, ayo saya antar ke Bayan. Yang mau ngantar kita bawa kita ke Bayan ini tidak kenal sama Bayan. Bahaya. Kita jalan bersama dia. Kita bukannya nyampe Bayan, tapi Senggigi.
Yang kita tujukan bayar. Kok kita nyampe sendiri? Dia jawab apa? Sabar dulu. Sabar dulu. Dia juga sedang mikir gimana caranya sampai ke bayar dan gimana bayar ini. Dia yang ngajak ini masih mikir. Nah, kira seperti itu. Jadi yang gila ini siapa? Nah, itu. Dua-duanya Yang ada. dia ngajak itu. Makanya zaman sekarang ini boleh dikatakan zaman kalah benci. Zaman kalah benci. Ya zaman kebodohan. Zaman kebodohan. Ya ini fakta. Ada seorang teman datang ke sini, mohon doa, Pak. Masalah apa? Lalu kita doakan kami untuk muslim-muslimat juga selamat. Saya susah sekarang, Pak. Susah apa? Masalah ekonomi. Sudah selesai sekolahnya? Selesai. Sudah S berapa? S1. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Kan membingungkan ini. Jurusannya ekonomi. Dan selesai di Fakultas Ekonomi. Setelah dia selesai, dia susah dengan ekonomi. Yang gila ini siapa? Kan dia selesai di Fakultas Ekonomi. Logikanya kalau selesai di Fakultas Ekonomi tidak susah dengan ekonomi, karena itu dia bidangnya, jurusannya. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran yang sekarang ini. Krisis. Nah, jadi kapan ini? Siapa yang akan mengatur ini semua? Itu yang kita tanda tanya itu. Tapi yang jelas apa yang terjadi saat sekarang ini menjadi pembelajaran bagi semua umat tentu untuk berpikir, karena yang dijadikan Allah ini semua sebenarnya la'ibratan likulil albab, untuk menjadi bahan pikiran renungan bagi setiap orang-orang yang punya akal. Dan memang sengaja Tuhan buat begini kan. Dan Tuhan fa'alul lima yurid, mengerjakan apa yang ia kehendaki, kan Tuhan namanya. Tuhan namanya. Nah, tidak bisa dibuatkan proposal seperti ini, tidak bisa. Tuhan sudah begitu. Nah, dengan keadilannya, kemahakuasaannya dan segala-galanya, Tuhan buat begitu. Tentu kan ada hikmahnya. Cuman di satu sisi kita tidak heran juga, mungkin karena sudah banyak isi surga di sana, jadi dibuatkan huru hara di sini supaya ada yang jadi masuk neraka. Jadi kalau begitu kan Tuhan namanya. Jangan kalau dia saleh-saleh semua, kan nangis neraka. Dan ada isinya. Tidak ada isinya kan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau masih ada yang saleh-saleh, ya mendingan orang yang ingkar kepada Allah atau tidak mau berbakti kepada Allah dan Rasul ini, minimal dia tidak mengganggu orang yang soleh. Itu juga sudah dikategori bangsa itu menjadi bangsa yang aman, damai, tentram. Asal orang-orang soleh tidak mengganggu orang-orang soleh. Aman sudah negara itu. Artinya, soalnya kalau kita mau musnahkan semua kemaksiatan, semua pelanggar hukum, kita memusnahkan, itu saya rasa sebuah kemustahilan. Kemustahilan. Karena kalau kita mau musnahkan kezaliman, kejahatan di muka bumi ini, tolong itu dulu mintakan sama Tuhan supaya dimusnahkan neraka, kan begitu. Soalnya nanti kosong di neraka ini kalau tidak ada orang jahat. Nah, kan bahaya juga itu, nangis. Nah, jadi dengan keadilannya Allah, ada yang soleh, ada yang tidak. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan segera Allah memberikan yang punya keahlian dan kemampuan untuk menata bangsa ini. Nah, cuman yang akan menata bangsa ini nanti menurut saya memang ada kesesuaiannya dengan beberapa
pejabat, para tokoh-tokoh. Jadi orangnya memang tidak disangka-sangka, sangat tidak disangka-sangka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara untuk memanage, mengatur agar bangsa ini misalnya menjadi aman, damai, tentram di berbagai bidang, sehingga menjadi baldatun thayyibatun. Tapi orangnya yang akan dijadikan Tuhan itu sangat tidak disangka-sangka. Ya, sangat tidak disangka. Jadi bukan profesor doktor, orangnya bukan begitu seperti itu, tapi kemampuannya di atas profesor doktor. Logikanya gimana? Sebab yang akan muncul ini orangnya spektakuler, luar biasa benar, luar biasa benar. Nah, terus profesor doktor yang ada ini biasa, bukan spektakuler. Jadi tidak mungkin akan muncul dari sana, karena profesor doktor ini dia bukan termasuk orang spektakuler. Kenapa saya katakan profesor doktor yang ada ini bukan spektakuler? Karena dia belajar melalui pendidikan yang sangat biasa, pendidikan yang dominan, bukan pendidikan yang spektakuler. Kalau pendidikan yang spektakuler itu luar biasa, itu artinya bukan sekaya pendidikan ini. Ya, misalnya kalau dia berguru, misalnya gurumu siapa, pengujimu siapa, Nabi Khidir, misalnya itu ada kaitan dengan spektakuler, kira-kira seperti itu. Tapi ini kan biasa-biasa, maka sulit akan muncul dari sana. Karena Satrio Piningit itu bukan orang biasa, artinya ilmunya bukan biasa. Ilmunya spektakuler, artinya kemampuannya spektakuler. Jadi memang itu langka sekali. Saya ibaratkan kucing bertanduk itu. Kan jarang kucing bertanduk itu. Jarang. Nah, itulah jarangnya. Nah, jadi itulah Satrio Piningit itu menurut saya. Nah, jadi itu memang dengan kuasanya Allah SWT akan memberikan kepada orang. Tapi munculnya ya setelah itu ada keributan, sudah diatasi, kacau, baru ada Rebuk Nasional. Nah, lewat Rebuk itu beliau akan muncul. Lewat Rebuk Nasional itu. Sehingga beliaulah yang akan menjadi tumpuan berbagai kalangan menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Tapi bukan hanya sekedar suku Indonesia itu orang itu yang akan beliau perbaiki, untuk suku dunia ini. Nanti mungkin beberapa negara akan minta bantuan juga sama pemimpin Indonesia yang punya keahlian tadi, bagaimana caranya untuk memperbaiki negaranya. Ya, gambarannya, tapi bukan kayak Nabi kan, kemampuannya di bawah itu. Cuman Nabi kan, Nabi Muhammad SAW, jadi apa dia? Kan Sayyidul Alamin. Jadi penghulu alam. Penghulu alam. Itu gelarannya begitu. Jangan, bukan nama, ini gelar. Karena kalau dari nama itu ada di sini anak-anak yang ikut pelihara kuda di Jarawan Kuda itu namanya Sayyid Maulana. Sayyid lagi Maulana. Saya tanya kenapa tidak taruh Maulana Syekh? Dia Sayyid lagi Maulana. Apa-apaan orang tunggu menamakan kamu kayak begini? Saya tidak tahu lah katanya. Ini serem banget ini. Ada Maulana, diawali Sayyid Maulana. Kenapa tidak Habib lagi dari itu? Nah, itu nama. Tapi kalau yang nama sama-sama ini gelar dia menjadi Sayyidul Alamin.
Tapi beliau ini kan pernah nggak Nabi Muhammad itu dengar Nabi Muhammad itu pernah sekolah SD? Tidak pernah kan? Jadi pernah sekolah SD aja tidak pernah. Makanya disebut Muhammadin Nabiyil Ummi. Jadi ummi beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi dengan izin Allah, kehendak Allah, beliau diberikan ilmu pengetahuan yang secukupnya. Sehingga beliaulah yang menjadi Sayyidul Alamin, menjadi penghulu alam. Akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Itu yang kuasanya Tuhan. Nah, jadi kalau Allah menginginkan sosok pengaman bangsa itu dari seorang hambanya yang Allah kehendaki, kan tidak sesulit seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah kan mudah, Allah akan jadikan yang sekedar dimiliki yang punya kemampuan dan keahlian tadi. Nah itu menurut kami saya yang akan terdepan diingin karena di sini dirahasiakan Allah kan. Ini guys. Jadi pingin Tuhan dirahasiakan Tuhan. Dipingit. Dipingit. Cuman ada yang ngomong itu yang kayak berlebihan itu. Oh, sadro ini itu begini, pokoknya yang sangat berlebihan tapi kalau menurut pendapat saya enggak begitu. Dia orangnya biasa, cuman bedanya dengan yang lain hanya dia diberikan ilmu dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini. Itu aja bedanya dengan yang lain. Jadi biasa enggak. Akhirnya enggak begitu dia mau hilang-hilang. Lama-lama kan kacau kita. Hilang-hilang. Iya. Masyarakat mau ketemu dengan pemimpinnya tiba-tiba hilang. kita punya pemimpin yang menghilang-hilang. Ini biasa. Cuman standarnya ya logika. Karena itu termasuk bagian daripada ulul albab atau ashabul uqul yang punya akal sehat. Sekarang banyak orang bahas tentang akal sehat itu. Yang jadi idolanya tokoh-tokoh sekarang kan Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung ini idolanya tokoh-tokoh itu Rocky Gerung. Tapi saya bukan katakan Rocky Gerung itu tidak baik juga. Cuma sesuai kan menurut kemampuan Rocky Gerung. Sekolah. Ya menurut level dia ya cocok menurut Rocky Gerung kan gitu. Lulusan. Nah, cuman yang sejati dikatakan ashabul uqul itu adalah seseorang yang betul-betul mengetahui dengan benar sesuatu yang semestinya dia tahu. Itulah ciri-ciri orang berakal sehat. Apa yang semestinya dia tahu? Tuhan. Karena Tuhan ini yang akan dia sembah kan? Kalau dia tidak tahu Tuhan, bagaimana dia nyembah? Yang kira-kira seperti itu. Jadi semestinya makhluk itu tahu Tuhan kan? Jadi maksudnya mengetahui yang sampai derajat makrifat yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan seperti makrifatnya Tuhan. Itu beda. Makrifatnya Tuhan. Karena Nabi saja ngomong subhanaka ma 'arafnaka bihaqqi ma'rifatik. Maha suci engkau ya Tuhan. Tidak bisa saya kenal engkau sebagaimana engkau mengenal dirimu Tuhan. Jadi level Tuhan dengan makhluk tentu beda. Tapi sekarang dia bilang ini sudah termasuk berakal sehat. Tapi orangnya goblok kan sudah juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijadikan orang berakal sehat.